Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di pagi hari ini saya sebagai pemateri pertama di dalam pembelajaran filsafat. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifah, NIM T2019-2151. Di sini saya akan menerangkan tentang aliran esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat dan inti atau dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, sangat perlu. Secara etimologi atau secara bahasanya, yaitu esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial, yang berarti inti pokok dari sesuatu, dari isme, berarti aliran atau madhab atau paham, seperti itu. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme berasal dari mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti, yang bersifat dasar, yang bersifat hakikat, seperti itu. Hakikat fundamental, seperti itu, atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu tersebut, gitu, seperti itu. Menurut esensialisme yang esensialis tersebut, hari ini harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat bertahan dari waktu ke waktu. Karena itu, esensialisme tergolong tradisional. Tradisional tersebut yaitu seperti kita ada di golongan terdahulu, seperti itu. Mungkin ini saja dari pemateri pertama. Akan dilanjut oleh pemateri kedua, yakni Ufi Dina Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufi Dina Hanifah Abdullah. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri utama esensialisme. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hanifah selaku pemateri pertama bahwasanya esensialisme sendiri adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lama. Ciri-ciri utama esensialisme: idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme. Akan tetapi, tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Karena itu, timbul pada zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri dalam pikir modern. Esensialisme pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbiolisme atau merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan.
Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta. Di sini sangat banyak pendapat-pendapat dari mereka tentang ciri-ciri aliran esensialisme. Kesalahan dari kebudayaan modern sekarang ini, esensialisme ialah kecenderungannya. Bahkan, gejala-gejala penyimpangannya itu dari jalan lurus yang telah ditanamkan kebudayaan warisan itu. Fenomena-fenomena sosial kultural yang tidak kita inginkan sekarang hanya dapat diatasi dengan secara sadar melalui pendidikan. Ialah kembali ke jalan yang telah ditetapkan. Hanya dengan demikian kita boleh optimis dengan masa depan kita, masa depan kebudayaan umat manusia. Ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme yang disarankan oleh William C. Bagley itu ada 4 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah minat-minat yang kuat dan tahan lama. Minat-minat yang kuat dan tahan lama ini sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam siswa sendiri. Jadinya adanya ketertarikan, karena ada hal yang menarik. Gitu. Yang kedua adalah pengawasan dan pengarahan. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat pada masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Kenapa balita? Karena balita ini masih mempunyai masa-masa yang panjang untuk kedepannya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berdisiplin. Kemampuan untuk berdisiplin ini harus menjadi tujuan pendidikan. Menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperoleh untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat adalah esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh. Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaing progresivisme memberikan sebuah teori yang lemah. Jadi, pendapat William C. Bagley itu ada 4 ciri-ciri aliran filsafat esensialisme. Saya ulang lagi, yang pertama minat yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan dari orang yang dewasa. Yang ketiga, kemampuan untuk berdisiplin diri. Yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlatul Fitria. Saya dari kelompok 5 Matkul Filsafat Pendidikan. Saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip filosofis esensialisme. Hakikat manusia. Pandangan ontologis esensialisme merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realita ini dikuasai oleh tata order tertentu yang mengatur dunia dan seisinya. Hal ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan tata-tata tersebut.
atas, yaitu Tuhan yang merupakan pencipta adanya. Manusia sebagai makhluk yang berpikir berada dalam lingkungan kekuasaan Tuhan dengan menguji, menyelidiki ide-ide serta gagasan-gagasannya. Manusia akan dapat mencapai kebenarannya dan sumber dari Tuhan itu tersendiri. Hakikat pengetahuan. Epistemologi idealisme. Pandangan mengenai pengetahuan bersendikan pada pengertian bahwa manusia adalah makhluk yang adanya merupakan refleksi dari Tuhan yang timbul dari hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Karena itu, dalam diri manusia itu tercermin suatu harmoni dari alam semesta, khususnya pikiran manusia, human mind. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi atau introspeksi. Sumber pengetahuan menurut realisme adalah keluar subjek pengetahuan. Yang selanjutnya hakikat nilai. Aksiologi idealisme. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai hakikatnya diturunkan dari realita absolut, merupakan hal yang nyata, yang benar-benar ada, bersifat mutlak. Karena itu nilai-nilai adalah abadi atau tidak berubah, dan kehidupan sosial, kualitas spiritual seperti kesadaran, cinta, bangsa, dan patriotisme merupakan nilai-nilai sosial yang perlu dijunjung tinggi, dan Hegel menyimpulkan bahwa karena negara adalah manifestasi Tuhan, maka wajib bagi warga negara untuk setia dan menjunjung negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.